podcast Mbak Marcella. Arahnya nanti akan diceritakan oleh beliau. Selamat sore Mbak Sela, apa kabar? Sore, Pak Edi. Ya. Siapa Mbak Sela itu? Kan nama saya Marcella. Ini mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Dampingi, merawat 15 tahun yang lalu lah. Skripsi itu selesai. Nakal-nakal sama dia, yang ini sama dia, suka sama dia, bukin banyak orang, kasarnya gitu. Nggak siap menerima lah dengan aku tetap pilih kamu untuk jadi pendengarku. Nah, kamu merebut, nanti orang, iya apa ya, bisa salah paham. Iya, tapi jauhi. Jangan lagi ganggu. Nah, pokoknya itu kok dukun. Nah, pada orang yang namanya Heliarko ini nggak bisa untuk menolong orang. Nah, itu menolong nggak boleh, tapi nggak ditolong gimana gitu loh. Nah, akhirnya ketika udah nolong digebuki, dikatain kayak gitu ya, itu membuat dia jadi, wah aku kok dianggap ngene, toh aku kok dianggap. Memang banyak orang dengan tipe-tipe kayak gini, ada yang mengembangkan kemampuannya, ada yang tidak mengembangkan kemampuannya. Itu dia nggak bergunung ke Gunung Kawi, enggak Pak? Enggak, ada yang karunia Tuhan disebutkan seperti itu kan karunia Tuhan. Iya, jadi kecil saya tuh dekat dengan lingkungan imam, romo, suster. Saya sejak kecil saya aktif di gereja, jadi ketua lektor, jadi putra-putri alam. Tesis akhir saya tuh tentang makna hidup romo Pak di Keuskupan Jakarta. Merebut romo, mau nikah atau dan sebagainya. Jadi suami atau apa? Saya mau tadi romo, kasarannya kan gitu. Tapi kan ini tidak seorang Marcella. Nggak ada surat nikah. Boleh dicek dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Apa yang saya lakukan, yang saya dampingkan untuk seorang Heliarko murni dari hati. Oh, jangan berpikir saya dapat sesuatu, dapat warisan, tidak ada menguasai, nggak ada. Saya itu membantu Heliarko itu tidak hanya mendampingi, tapi saya mencoba untuk merawat mentalnya yang down. Ya, betul, itu yang hal ini. Saya bukan saudara sekandung. Bukan siapa-siapa, saya bukan bukan istri, lepas aja ya. Saya lepas. Kalau saya juga mau ambil Heliarko jadi suami saya, ya dari Jakarta aja. Dari kemarin-kemarin sebelum kakinya sakit, sebelum dia cuci darah, sebelum dia hancur seperti ini, mungkin sudah dari dulu gitu loh. Seperti itu ya. Kalau niat saya begitu, tetapi saya dari awal tidak berpikir seperti itu, tidak saya. Jadi apapun tindakan saya, kedua orang tua saya tahu dan saya selalu izinnya itu berlobang, tembus, itu saya harus tarik dan keluar nanah. Tidak ada kulit, tidak ada ini, semua kelihatan daging merah itu. Itu saya baru bisa mengeringkan kaki itu 2,5 tahun Pak. Enggak selamanya orang itu membantu, mendampingi atau dekat untuk mendapatkan sesuatu. Untuk ada sesuatunya. Namanya Romael itu bikin podcast tentang pemikirannya. Diabetes yang tinggi, otomatis fungsi ginjal menurun. Ketika fungsi ginjal menurun, ya itu harus cuci darah seminggu 2 kali, Selasa Jumat. Jadi seorang Heliarko itu tidak hanya sakit fisiknya, tapi mentalnya juga sakit gitu loh. Itu yang paling parah, yang sulit setiap hari harus digenjot, harus di ini, harus orang yang butuh untuk didengar, butuh untuk dipahami, butuh untuk diberi rangkulan kasih sayang yang penuh. Aku menemukan kamu seperti figur ibuku. Nah, disitulah dia terus nggak bisa, ibarat ibu sama anak tuh nggak bisa untuk melepaskan saya. Saya sama pacar saya bilang kalau nanti menikah itu saya tetap akan merawat Romo Heli ini di rumah kita. Nah, kamu mau nggak gitu loh, siap nggak gitu. Nah, ternyata 2 orang ini tidak siap dan saya tidak sedih, tapi saya menganggap ini nggak jodoh. Terus juga ada suster teman saya, sahabat saya lah, Non jangan tinggalin Romo ya, sampai kapanpun Non harus jagain Romo. Saya dari 23 tahun itu bukan perjalanan yang mudah. Meskipun orang hajar saya, hantam saya dengan omongan yang macam-macam hal, tetapi saya mencoba untuk menutup telinga saya, bukan untuk gimana, supaya saya bisa tetap survive. Merawat dia. Saya selalu bilang kasih itu lebih tinggi dari cinta. Kalau saya punya kasih, saya bisa mencintai. Tapi kalau saya cuma bilang cinta saja, saya belum tentu punya kasih. Gitu. Itu peti, kemudian kremasi, kemudian larung, itu semua ada di channel YouTube saya.
silakan Bapak Ibu bisa lihat semua. Ini Romo atau awam gitu ya? Beliau itu seorang Romo dari serikat tertentu. Beliau memutuskan untuk mundur dari serikat itu. Ya, bukan seorang Romo kok dilarang begitu ya? Kan gini, aku pengen kayak emak aja. Emak tuh nenek saya. Dia bilang, aku nggak mau kamu tinggal. Dia bilang gitu. Oke, berarti dilarung ya, iya. Makanya kan terima kasih kepada institusi atau komunitas di mana seorang Gregorius Heliarko itu pernah bertumbuh, berkarya, dididik untuk jadi manusia yang punya intelektualitas yang tinggi. Dan apapun yang saya lakukan selama ini, saya saestu nih Pak, benar-benar itu dari hati saya yang paling dalam. Semua pengorbanan yang saya lakukan, meninggalkan masa muda saya, itu bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan apapun lah, diganti dengan apapun. Ya, betul, pasti Tuhan punya maksud, punya cara untuk menghadirkan saya untuk seorang Gregorius Heliarko itu pasti ada artinya Pak. Ada kesalahan, ada yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu ke Bapak Ibu semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf.